Pernah nggak sih kamu sadar kenapa banyak banget nama kota di Jawa Barat yang diawali dengan kata Ci? Bukan kebetulan, ini semua berawal dari air suci, raja legendaris, dan warisan leluhur Sunda yang hampir terlupakan. Di balik deretan nama kota di Jawa Barat, tersimpan warisan kuno yang jarang disadari. Mulai dari Ciamis, Cianjur, hingga Cikapundung, semuanya diawali dengan satu suku kata yang sama, Ci. Tapi, apa arti sebenarnya dari kata itu? Apakah hanya kebetulan semata? Ataukah tersembunyi di baliknya ada kisah tentang tanah yang disucikan oleh air, tentang leluhur yang hidup menyatu dengan alam, dan tentang raja yang mendengar bisikan bumi? Inilah kisah jejak air dari tanah Sunda. Sebuah perjalanan menelusuri akar budaya, sejarah, dan kepercayaan yang menjadikan air bukan sekadar sumber kehidupan, tapi juga penanda peradaban. Pada zaman dahulu kala, jauh sebelum datangnya bangsa asing dan sebelum kata Indonesia dikenal, wilayah yang kini kita sebut sebagai Jawa Barat adalah tanah yang subur, dijaga oleh gunung-gunung, hutan lebat, dan sungai-sungai suci yang mengalir tanpa henti. Tanah ini dikenal dengan nama Tatar Sunda, dihuni oleh masyarakat agraris yang hidup selaras dengan alam, serta memiliki ikatan kuat dengan roh-roh penjaga air, tanah, dan langit. Di tengah wilayah itu berdiri sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran, dipimpin oleh raja bijak bernama Prabu Siliwangi. Sang Prabu tidak hanya dikenal karena keberaniannya dalam perang, tetapi juga karena kemampuannya membaca kehendak alam dan berkomunikasi dengan para leluhur dan makhluk gaib yang tinggal di alam tak kasat mata. Suatu hari, datanglah sebuah pertanda dari Gunung Gede. Kabut turun tanpa sebab selama 7 hari 7 malam, hujan tak pernah berhenti, dan sungai-sungai meluap seolah alam sedang ingin berbicara. Maka, Prabu Siliwangi pun naik ke puncak gunung bersama para resi dan penasehat kerajaannya untuk mencari petunjuk. Di puncak itulah, dalam semedi yang dalam, beliau menerima wahyu dari Sang Hyang Tunggal, entitas agung penjaga harmoni semesta. Wahyu itu berbunyi, di tanah ini, air akan menjadi sumber kehidupan dan warisan peradaban. Tandailah tempat-tempat di mana air muncul dari bumi, karena di sanalah kehidupan akan tumbuh dan nama-nama besar akan lahir. Mendengar pesan itu, Prabu Siliwangi pun memerintahkan para panglima dan resinya untuk menjelajahi seluruh pelosok Tatar Sunda. Mereka diperintahkan mencatat dan menandai setiap mata air, sungai, dan sumber air yang ditemukan. Untuk menandai tempat-tempat itu, mereka sepakat menggunakan awalan kata Ci, yang dalam bahasa Sunda kuno adalah bentuk pendek dari Cai, yang berarti air. Maka lahirlah nama-nama tempat berdasarkan sumber air yang mereka temukan. Ciamis berasal dari Cai Amis, yang berarti air manis, tempat sumber air yang jernih dan segar. Cibinong dari Cai Binong, yakni mata air yang tumbuh di daerah pohon binong. Cikapundung dari Cai Kapundung, karena di sana tumbuh banyak pohon kapundung di tepi sungai. Cianjur dari Cai Anjur, tempat aliran air yang memancar kuat dari pegunungan. Cirebon, meski ada versi lain, diyakini berasal dari Cairebon, karena masyarakat awalnya mencari udang kecil di perairan setempat. Tak hanya sekadar nama, tempat-tempat itu kemudian berkembang menjadi pemukiman, lalu kota, dan akhirnya menjadi pusat peradaban Sunda. Para leluhur percaya bahwa tempat yang diawali dengan Ci akan diberkahi oleh alam, karena di sanalah roh air menjaga kesuburan tanah dan kehidupan warganya. Tradisi penamaan itu pun terus diwariskan secara turun-temurun, bahkan setelah kerajaan Pajajaran runtuh dan masa kolonial datang. Hingga hari ini, awalan Ci menjadi saksi bisu dari warisan budaya dan kedekatan orang Sunda dengan alam, terutama dengan Cai, air yang menyatukan manusia dan bumi dalam harmoni yang abadi. Segala informasi yang kami sajikan dalam video ini disusun berdasarkan berbagai sumber dan interpretasi budaya yang berkembang di masyarakat. Namun, apabila terdapat kekeliruan, ketidaktepatan, atau penyampaian yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan masukan dari Anda sangat berarti untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih telah menyimak, dan semoga kisah ini dapat menambah wawasan serta kecintaan kita terhadap warisan budaya Nusantara. Waktu boleh berlalu, kerajaan boleh runtuh, peradaban boleh berganti, namun air tetap mengalir, membawa bersamanya jejak para leluhur. Dan di setiap tempat yang diawali dengan Ci,
kita menemukan bukan hanya nama, tapi warisan, ingatan, dan hubungan sakral antara manusia dan alam. Ini bukan sekadar cerita masa lalu, tapi pengingat bahwa kehidupan akan terus tumbuh selama kita menjaga sang sumber.